Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Daris Muhammad Zaki, mahasiswa dari Manajemen Universitas Primagraha. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas UTS yang mana tugasnya itu meringkas materi yang udah kita pelajari di mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLN, CIB dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, tujuan video ini simpel aja buat ngulas ulang pembahasan dari 6 pertemuan. Harapannya ini bisa jadi bahan review yang ringan. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Pemikiran ekonomi Bung Hatta punya pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bapak pendiri bangsa, Hatta nggak cuma memperjuangkan kemerdekaan politik, tapi juga merumuskan dasar ekonomi yang berfokus pada keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Konsep seperti ekonomi kerakyatan, koperasi, demokrasi ekonomi, serta kemandirian ekonomi yang ia gagas tetap relevan hingga kini. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu konsep utama Hatta adalah ekonomi kerakyatan, yang menekankan pentingnya kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil saja. Hatta sangat mendukung koperasi sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Baginya, koperasi adalah alat untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Konsep ini juga tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang menegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Saat ini, prinsip ini masih sangat relevan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan makin tingginya ketimpangan ekonomi akibat kapitalisme global, ide koperasi yang dikedepankan Hatta bisa menjadi solusi. Koperasi memberdayakan kelompok-kelompok yang seringkali tersisih dari arus ekonomi utama, seperti petani, UMKM, dan sektor informal. Banyak negara, seperti di Skandinavia, membuktikan bahwa sistem koperasi dapat membantu menurunkan kesenjangan sosial. Selain itu, Hatta juga mengusung demokrasi ekonomi, yang berarti ekonomi harus dikelola oleh dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah elemen penting dalam konsep ini. Hatta mengkritik keras kapitalisme karena cenderung memperkaya segelintir orang, sementara mayoritas justru terpinggirkan. Kritik ini tetap relevan di masa sekarang, terutama dengan semakin menguatnya arus neoliberalisme yang mengedepankan privatisasi dan liberalisasi. Namun, meskipun Hatta kritis terhadap kapitalisme, dia tetap mendukung pasar. Menurutnya yang ideal adalah sistem ekonomi campuran, di mana negara mengendalikan sektor-sektor strategis, sementara sektor-sektor lainnya dapat dikelola oleh pasar. Prinsip ini masih relevan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir elit. Pemikiran Hatta tentang humanisasi ekonomi juga sangat berpengaruh. Bagi Hatta, tujuan pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan angka-angka, tapi juga bagaimana pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini sangat sesuai dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang sekarang semakin diakui dunia. Dalam konteks saat ini, humanisasi ekonomi, Hatta bisa diaplikasikan untuk menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Hatta juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih bergantung pada investasi asing dan ekspor bahan mentah. Menurut Hatta, negara harus memperkuat pasar domestik dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Terakhir,
Bung Hatta sudah lama memprediksi dampak negatif dari globalisasi. Ia mengingatkan agar Indonesia berhati-hati terhadap arus globalisasi yang bisa merusak kedaulatan ekonomi nasional. Menurut Hatta, globalisasi bisa menciptakan ketergantungan dan memperlemah posisi negara-negara berkembang. Dalam konteks ekonomi digital dan perdagangan bebas saat ini, pandangan ini semakin relevan. Indonesia harus berusaha terlibat dalam ekonomi global tanpa kehilangan kendali atas aset-aset strategis. Pada akhirnya, pemikiran ekonomi Bung Hatta, mulai dari ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi, hingga kemandirian ekonomi, masih sangat relevan dan bisa menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi modern. Dengan mengaplikasikan pemikiran Hatta, Indonesia bisa membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaulat. Demi kesejahteraan seluruh rakyat. A few moments later. Nah, di hari pertama itu kita diajarin konsep dasar manajemen. Nah, manajemen itu intinya adalah cara kita ngatur sesuatu gitu ya, supaya tujuan yang kita pengen ini nih bisa tercapai gitu dengan baik. Misalnya kalau kita punya usaha kecil, terus kita nih pengen usaha itu berkembang gitu. Nah, itu perlu ngatur keuangan, tenaga kerja, waktu, dan sumber daya lainnya. Nah, proses ngaturnya itu yang disebut manajemen. Nah, ada 4 fungsi utama dalam manajemen, biasanya itu disebut POAC atau planning, organizing, actuating, controlling. Nah, planning itu jadi kita tuh mikirin dari awal mau ngapain, tujuannya apa. Dan organizing itu kita tuh nentuin siapa yang ngelakuin apa gitu, kayak bagi tugas gitu. Nah, actuating itu pelaksanaan, ngejalanin rencana yang udah disusun gitu. Nah, controlling ini pengawasan. Nah, ngecek lagi nih apa semuanya sesuai rencana atau enggak gitu tuh. Itu sejarah koperasi. Nah, koperasi itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu, tepatnya di abad ke-19 di Inggris. Nah, orang-orang waktu itu susah hidupnya, harga barang mahal, dan sistem ekonominya itu nggak adil. Terus mereka nih bikin toko bersama yang akhirnya jadi cikal bakal koperasi modern. Nah, di Indonesia koperasi ini dikenal waktu zaman penjajahan, pada masa Bung Hatta. Nah, salah satu tokoh penting kemerdekaan kita adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, beliau percaya kalau rakyat kecil ini bisa maju kalau saling bantu lewat koperasi. Jadi koperasi itu munculnya karena ada semangat untuk saling bantu dan bukan sekedar cari untung sendiri. Nah, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga itu kita belajar konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Nah, walaupun koperasi dasarnya buat tolong menolong gitu, tapi dia juga nih termasuk organisasi bisnis. Artinya apa? Koperasi juga ngelola usaha, jual barang atau jasa gitu ya, dan punya keuntungan. Tapi yang beda adalah koperasi itu tujuannya buat kesejahteraan anggotanya, bukan cuma buat pemilik modalnya aja gitu. Jadi keputusan dan dalam koperasi itu diambil secara demokratif
semua anggotanya itu punya hak suara. Nah, koperasi itu punya prinsip-prinsip sendiri, kayak keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian hasil usaha atau SHU yang adil, dan pendidikan untuk anggota. Jadi koperasi itu bisnis yang punya nilai sosial juga. Nah, kita lanjut ke pertemuan keempat, yaitu konsep dasar UMKM. Nah, UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Bisa kita temui sehari-hari lah ya, kayak warung gitu ya, tukang cukur, terus pengrajin atau pemilik kedai kopi kecil gitu. Nah, mereka ini mungkin usahanya enggak sebesar perusahaan yang besar, tapi jumlahnya banyak banget gitu dan jadi penopang ekonomi negara. Nah, biar gampang bedainya, jadi kalau usaha mikro itu asetnya di bawah 50 juta, omsetnya juga kecil. Nah, kalau usaha kecil itu asetnya antara 50 juta sampai 500 juta. Kalau usaha menengah itu asetnya bisa sampai 10 miliar lah ya. Nah, kita lanjut ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima itu karakteristik UMKM di Indonesia. Jadi UMKM di Indonesia ini nih punya ciri khas gitu. Yang pertama, biasanya dikelola langsung sama pemiliknya sendiri. Yang kedua, belum punya sistem manajemen modern gitu. Nah, yang ketiga, pencatatan keuangan masih sederhana, bahkan kadang nggak ada gitu tuh. Nah, yang keempat itu akses ke permodalan atau pinjaman bank yang juga terbatas gitu ya. Tapi mereka ini punya kelebihan masing-masing. Ya, yang pertama itu fleksibel dan cepat adaptasi gitu ya sama lingkungan, dengan terus deket nih sama pasar gitu tuh. Terus punya ikatan kuat gitu sama masyarakat. Nah, makanya UMKM ini butuh dukungan kayak pelatihan, akses digital, dan bantuan modal gitu tuh supaya bisa terus berkembang. Pertemuan ke-6, kaitan UMKM dan koperasi. Nah, ini penting. Jadi UMKM dan koperasi itu sebenarnya bisa disebut saling melengkapi lah ya. Jadi banyak pelaku UMKM yang kesulitan akses modal, terutama bahan baku atau pemasaran. Nah, koperasi ini bisa jadi solusi buat itu semua. Misalnya gitu ya, ada koperasi simpan pinjam yang bisa bantu UMKM dapetin modal, atau koperasi pemasaran yang bisa bantu jualin produk mereka gitu. Kalau UMKM dan koperasi jalan bareng nih, mereka nih bisa jadi lebih kuat tuh, nggak gampang dikalahin sama perusahaan yang lebih besar gitu. Jadi kerjasama mereka ini nih penting banget buat wujudin ekonomi yang adil dan mandiri. Langsung aja ke kesimpulan. Jadi selama 6 pertemuan ini kita nih udah dapat banyak banget insight tentang gimana pentingnya manajemen untuk ngelola koperasi dan UMKM, mulai dari konsep dasar, praktik lapangan, sampai tantangan dan peluangnya gitu. Yang menariknya adalah ternyata manajemen itu tuh bukan cuma soal teori atau bisnis bener aja gitu ya, tapi juga sangat relevan buat usaha-usaha kecil dan komunitas. Dengan manajemen yang baik, koperasi dan UMKM bisa jadi motor gitu untuk
untuk penggerak ekonomi yang kuat dan berkelanjutan gitu. Segitu aja pemaparan dari saya, dan makasih banyak udah nyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bikin kita makin paham sama materi yang udah kita pelajari. Nah, cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.